Sejarah tempe. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada zaman Jawa kuno, terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Tempe segar yang juga berwarna putih terlihat memiliki kesamaan dengan makanan tumpi tersebut. Sumber lain mengatakan bahwa pembuatan tempe diawali semasa era tanam paksa di Jawa. Pada saat itu, masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil pekarangan seperti singkong, ubi, dan kedelai sebagai sumber pangan. Selain itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tempe mungkin diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa yang memproduksi makanan sejenis kojil, kedelai yang difermentasikan menggunakan kampang Aspergillus. Teknik pembuatan tempe akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia, sejalan dengan penyebaran masyarakat Jawa yang berimigrasi ke seluruh penjuru tanah air. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai di Indonesia dilakukan dalam bentuk tempe, 40% dalam bentuk tahu, dan 10% dalam bentuk produk lain seperti tauco, kecap, dan lain-lain. Pada zaman kependudukan Jepang di Indonesia, para tawanan perang yang diberi makan tempe terhindar dari disentri dan busung lapar. Sejumlah penelitian yang diterbitkan pada tahun 1940-an sampai dengan 1960-an juga menyimpulkan bahwa banyak tahanan Perang Dunia Kedua yang berhasil selamat karena mengkonsumsi tempe. Menurut Ong Hokam, tempe yang kaya akan protein ini telah menyelamatkan kesehatan penduduk Indonesia yang padat dan berpenghasilan relatif rendah. Nama tempe ini pernah digunakan di daerah perkotaan Jawa, terutama di Jawa Tengah untuk mengacu pada sesuatu yang bermutu rendah. Istilah seperti mental tempe atau kelas tempe ini biasanya digunakan untuk merendahkan, dengan arti bahwa hal yang dibicarakan bermutu rendah karena murah seperti tempe. Soekarno, Presiden Indonesia pertama yang sering memperingatkan rakyat Indonesia dengan mengatakan jangan menjadi bangsa tempe, yang artinya jangan menjadi bangsa yang rendah. Pada pertengahan 1960-an, pandangan mengenai tempe ini mulai berubah. Terjadi sejumlah perubahan pada pembuatan tempe di Indonesia. Plastik mulai menggantikan daun pisang untuk membungkus tempe, ragi yang berbasis tepung, dan kedelai impor yang mulai menggantikan kedelai lokal. Dan pada tahun 1984 sudah tercatat 18 perusahaan tempe di Eropa, 53 perusahaan tempe di Amerika, dan 8 perusahaan tempe di Jepang. Tidak hanya itu saja, di beberapa negara lain seperti di Cina, India, Taiwan, Sri Lanka, Kanada, Australia, Amerika Latin, dan Afrika, tempe juga sudah mulai dikenal.